Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa salim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah live streaming dari SMK Muda yang dirahmati Allah, khususnya hadirin usia remaja, usia pemuda yang dirahmati Allah, yang pada hari ini mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga semoga dengan demikian ibadah kita semakin hari semakin baik, semakin sempurna sesuai dengan syar'inya. Sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kehadirat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah live streaming, perlu diketahui bahwa live streaming ini dilaksanakan oleh SMK Muda, yaitu SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Dan hadirin mungkin semua sudah paham, sudah mengetahui bahwa SMK Muhammadiyah 2 ini, SMK Muda ini selalu berinovasi. Bahkan saya boleh mengatakan SMK Muda, SMK inovasi tiada henti. Dan kegiatan live streaming ini dilaksanakan langsung di kampus pusat SMK Muda, yaitu di Puncak Permai, Warugunung, Surabaya. Hadirin jamaah live streaming yang dirahmati Allah, pada usia seusia Anda, yaitu usia remaja, usia pemuda, usia pelajar, bahwa sesungguhnya semua waktu yang anak-anak yang Anda punya itu adalah untuk belajar, untuk mengaji, untuk sekolah. Dan dalam hal ini anak-anak dalam belajar itu harus punya target untuk sukses. Apakah anak-anak nanti bertarget cukup sampai dengan SMK, yaitu terus lulus dan bekerja atau berwira swasta, ataukah anak-anak bertarget harus sampai selesai kuliah S1, kuliah D4. Jadi harus punya target yang harus anak-anak rencanakan untuk ditempuh dan diselesaikan. Mungkin anak-anak pernah mendengar atau pernah mengetahui, sebagaimana pembicara juga pernah mengetahui, ada anak kuliah sehingga tinggal skripsi atau tinggal tugas akhir, ternyata drop out, tidak bisa menyelesaikan, ternyata berhenti. Bahkan dia mengatakan, tanpa skripsi, tanpa tugas akhir, aku pun sudah bisa bekerja. Itu sebenarnya adalah bisikan setan. Itu sebenarnya adalah pesimis dari mereka yang merasa kemungkinan khawatir tidak lulus. Daripada tidak lulus, lebih baik saya tidak menyelesaikan skripsi. Itu sekali lagi adalah bisikan setan. Ada juga mungkin di usia sekolah, tinggal ujian akhir, tinggal UKK. Ternyata
tidak berangkat waktu ujian akhir, tidak menempuh UKK. Mengapa demikian? Karena mereka pesimis, ada kekhawatiran, jangan-jangan ujiannya tidak berhasil, jangan-jangan UKK-nya tidak berhasil. Demikian pula dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat, beragama, berumah tangga itu juga banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan targetnya. Hadirin jamaah live streaming yang dirahmati Allah, bahwa memang belajar itu perlu biaya, bahwa memang belajar itu perlu tenaga dan kerja keras. Tetapi dari pihak anak-anak, dari pihak hadirin jamaah live streaming, tidak boleh pesimis. Anak-anak harus optimis. Mari kita perhatikan pada surat Yusuf ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama asku basi wa hujni ilallah wa a'lamu minallaha ma la ta'lamun. Yang insya Allah terjemahnya, Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah akan ilmu yang tidak kau ketahui. Jadi anak-anak, jadi hadirin jamaah live streaming, memang dalam belajar itu susah, tetapi kita harus berusaha, terus berusaha, terus berikhtiar, kemudian diikuti dengan terus berdoa, berdoa terus, dan diakhiri dengan tawakal. Insya Allah, Allah pasti menolong. Kita harus optimis. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalat. Innallaha ma'as-sabirin. Hai, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Mintalah pertolongan melalui sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi dalam berdoa kepada Allah agar kita bisa menyelesaikan target-target dalam belajar, itu harus sabar. Kita harus berikhtiar terus dengan sabar. Kita harus berusaha terus dengan sabar sampai Allah mengabulkan. Insya Allah, Allah beserta orang yang sabar. Dan juga kita bisa berdoa. Mungkin Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau anak-anak sedang belajar mempelajari bidang tertentu, maka berdoalah kepada Allah agar diberi ilmu dalam bidang tersebut. Kemudian juga warijekon thayyibah, juga mohon rezeki kepada Allah, rezeki yang baik, rezeki untuk menuntut ilmu tersebut dalam arti yang luas. Baik rezeki itu untuk pembiayaan, baik itu rezeki untuk kemudahan, mintalah kepada Allah. Dan semoga Allah mengabulkan doa kita. Atau juga anak-anak bisa berdoa dengan Robbi sidni ilma warjukni fahma. Ya Allah, berilah aku pemahaman dan berilah aku rezeki pemahaman. Insya Allah, anak-anak pasti dengan demikian bisa menyelesaikan target belajarnya, bisa sukses. Dengan demikian anak-anak sebagai insan yang optimis, tidak usah takut menghadapi masa depan.
memang masa depan itu adalah masa yang abstrak, tapi kalau anak-anak optimis, insya Allah akan bertemu dengan keberhasilan. Dengan optimis, maka anak-anak akan menjadi insan yang mulia. Demikian jamaah live streaming yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.